kemudian 5 sebanyak 1 kali, 6 sebanyak 3 kali, dan 7 sebanyak 1 kali. Jadi dari populasi ini diambil itu semua kemungkinan contoh berukuran 4 tanpa pemulihan, dan untuk setiap contoh yang diperoleh dihitung nilai tengah contohnya sehingga diperoleh sebaran penarikan contoh bagi semua nilai tengah contoh tersebut. Kemudian hitunglah nilai tengah dan simpangan baku bagi sebaran penarikan contoh tersebut, sekurang-kurangnya itu 3/4 di antara semua nilai tengah contoh itu, maka kita harapkan akan jatuh di antara dua nilai berapa. Maka di sini dapat diselesaikan, yaitu pada contoh sebelumnya itu pada soal yang sebelumnya itu telah didapatkan nilai dari mu-nya atau rata-ratanya sama dengan 4, dan variansinya yaitu sigma kuadrat itu sama dengan 5. Selanjutnya itu mencari ekspektasi atau rataan dan juga simpangan baku bagi distribusi sampling X bar. Jadi ekspektasi dari X bar itu sama dengan mu X bar itu sama dengan 4, kemudian sigma X bar itu sama dengan sigma per akar dari N, di mana sigmanya ini ialah 5, kemudian N-nya yaitu 4, sehingga akar 5 per akar 4 dikali dengan akar dari N besar yang merupakan banyaknya anggota dari populasi dikurang dengan 4 atau N kecilnya per 10 dikurang 1, sehingga didapatkan sigma X barnya yaitu 0,91, atau nilai simpangan bakunya dari X bar yaitu 0,91. Selanjutnya itu dengan menerapkan dalil Sebis F dengan mengharapkan sekurang-kurangnya yaitu 3/4 di antara semua nilai. Maka mu X bar itu kurang lebih yaitu 2 sigma X bar sama dengan 4 kurang lebih 2 dikali 0,91, sehingga sama dengan 4 kurang lebih 1,82. 4 dikurang 1,82 yaitu sama dengan 2,18, dan 4 ditambah 1,82 yaitu sama dengan 5,82. Sehingga dapat diketahui bahwa setidaknya 3/4 atau 75% itu akan berada dalam rentang yaitu antara 2,18 dan juga 5,82. Selanjutnya yaitu ada teorema limit pusat atau central limit theorem, di mana distribusi dari suatu rata-rata sampel jika ukuran sampel yang diambil besar, dalam hal ini ukuran sampel 30 atau lebih, maka rata-rata sampel akan terdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan bakunya yaitu sigma per akar dari N, di mana mu ini merupakan rata-rata dari variabel random, kemudian sigma yaitu simpangan baku, dan N yaitu ukuran sampel. Selanjutnya yaitu jika X bar ini merupakan rata-rata dari sampel random yang berukuran N yang diambil dari populasi yang rata-ratanya yaitu mu dan simpangan bakunya yaitu sigma, maka untuk N yang tidak terhingga Z itu sama dengan X bar dikurang mu per sigma dibagi akar dari N. Kemudian pendekatan tersebut akan cukup baik untuk N lebih besar dari 30 terlepas dari apapun distribusi populasinya. Selanjutnya itu ada contoh. Selanjutnya itu ada contoh di mana suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rata-rata yaitu 800 jam dan simpangan bakunya yaitu 40 jam. Itulah peluang bahwa suatu sampel random ini berukuran 100 bola lampu akan mempunyai umur rata-rata kurang dari 775 jam. Maka dapat diselesaikan yaitu X-nya ini merupakan umur lampu dalam jam, di mana rata-ratanya yaitu sama dengan 800, kemudian simpangan bakunya yaitu sama dengan 40 jam, X barnya yaitu sama dengan 775 jam, dan N atau ukuran sampelnya yaitu 100. Sehingga P X bar itu kecil dari 775 sama dengan P X bar dikurang dengan mu per sigma dibagi dengan akar dari N.
sehingga didapatkan nilai T itu Z kecil dari X barnya yaitu Z75 dikurang dengan rata-rata populasinya yaitu 800 per 40 itu merupakan nilai dari simpangan baku populasi dibagi dengan akar ukuran sampel atau N-nya yaitu 100 sehingga didapatkan hasilnya itu P Z itu kecil dari min 6,25. Selanjutnya itu ada uji hipotesa, di mana suatu usaha menguji parameter populasi melalui pengambilan sampel. Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis statistik, yaitu suatu anggapan atau pernyataan tentang satu atau lebih populasi yang dapat benar ataupun salah. Jadi hipotesis statistik ini terdiri atas dua jenis, yaitu ada hipotesis null atau H0, kemudian ada hipotesis alternatif atau H1. H0 ini suatu dugaan awal terhadap pernyataan tertentu yang dapat diterima atau ditolak. Penolakan atau penerimaan tergantung pada hasil eksperimen dan juga pemilihan sampel. Sedangkan jika hipotesis H1 lawan dari hipotesis 0 dan merupakan hipotesis yang ingin dicari atau dibuktikan oleh peneliti. Selanjutnya itu ada jenis pengujian hipotesis yang terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama ada one way dan juga yang kedua ada two way. Nah, yang pertama yaitu satu arah atau one way. Ini ditunjukkan oleh tanda pada hipotesis alternatif lebih dari atau kurang dari. Sebagai contohnya yaitu dibagi atas bagian bawah dan juga bagian atas. H0-nya yaitu mu kecil dari atau sama dengan mu 0, kemudian H1-nya yaitu mu kecil dari mu 0. Sedangkan jika yang nilai atasnya yaitu H0 itu sama dengan mu kecil dari atau sama dengan mu 0, sedangkan H1-nya yaitu mu itu besar dari mu 0. Sedangkan dua arah atau two way ini ditunjukkan oleh tanda pada hipotesis alternatif yaitu tidak sama. Dengan contoh yaitu H0 ini sama dengan mu itu sama dengan mu 0, sedangkan H1 mu itu tidak sama dengan mu 0. Kemudian dapat diketahui variasinya yaitu statistik uji dari beberapa hipotesis tersebut yaitu Z sama dengan X bar dikurang dengan mu 0 per sigma dibagi dengan akar dari N, di mana daerah kritisnya untuk yang pertama Z itu besar dari Z alpha dibagi 2 atau Z kecil dari min Z alpha dibagi 2. Kemudian yang kedua Z kecil dari min Z alpha, kemudian yang ketiga Z besar dari Z alpha. Selanjutnya yaitu ada jenis kesalahan pertama dan kedua, di mana hipotesis di sini ada hipotesis H0 benar dan juga H0 salah, kemudian di mana kesimpulannya itu terima H0 dan juga tolak H0. Jadi jika yang pertama H0-nya benar dan H0-nya ini diterima, maka kesimpulan benar peluang yaitu 1 dikurang alpha. Sedangkan jika H0-nya salah dan terima H0, maka kesalahan jenis 2-nya ini peluang beta. Kemudian H0 benar, akan tetapi H0-nya ini ditolak. Kesalahan jenis 1 yaitu peluang alpha, dan H0 salah jika H0-nya ditolak, itu kesimpulan benar peluang 1 dikurang beta. Dan setiap pengambilan keputusan selalu dihadapkan pada jenis kesalahan tersebut, itu kesalahan jenis pertama yang merupakan kesalahan menolak hipotesis 0 pada hipotesis 0 benar. Kemudian kesalahan jenis 2 merupakan kesalahan tidak menolak atau menerima hipotesis 0 pada hipotesis 0 salah. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah kemudian hipotesis, yaitu yang pertama menentukan hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan juga alternatif, yaitu H0 dan juga H1. Penentuannya berdasarkan dari dugaan awal dari peneliti. Kemudian yang kedua menentukan taraf signifikansi atau yang diberi simbol alpha. Selanjutnya yaitu menentukan statistik uji, di mana statistik uji ini
dipilih berdasarkan dari karakteristik yang akan diuji, kemudian jenis hipotesis, asumsi pembentuk distribusi, dan juga jumlah sampelnya. Kemudian yang keempat, menentukan daerah kritis, di mana daerah kritis ini bergantung pada jenis hipotesis. Dan yang kelima yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik uji dengan daerah kritis. Apabila statistik uji berada di daerah kritis, maka kesimpulannya ialah H0 ditolak. Sebaliknya apabila statistik uji berada di luar kritis, maka kesimpulannya adalah H0 gagal ditolak. Selanjutnya yaitu ada contoh dari pengujian hipotesis pada rata-rata. Dengan soalnya yaitu perusahaan industri besi baja mencatat bahwa pelat baja yang diproduksi memiliki rata-rata panjangnya yaitu 80 cm dan simpangan baku yaitu 7 cm atau sigmanya itu sama dengan 7 cm. Setelah 3 tahun teknisi perusahaan meragukan keabsahan rata-rata panjang tersebut. Kemudian teknisi tersebut membuka bahwa rata-ratanya sudah tidak sama dengan 80 cm. Untuk meyakinkan hipotesisnya tersebut, dilakukan pengambilan sampel 100 pelat baja yang dipilih secara random dari populasi. Kemudian rata-rata panjang sampel tersebut adalah 83 cm. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang pelat baja itu tidak sama dengan 80 cm? Maka yaitu dengan menggunakan alfanya itu sama dengan 5%. Maka dapat dilihat penyelesaiannya yaitu yang pertama, untuk menjawab pertanyaan ini dilakukan pengujian hipotesis dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Karena yang dihipotesiskan teknisi atau peneliti adalah rata-ratanya sudah tidak sama dengan 80 cm, maka hipotesis yang digunakan dua arah yaitu H0 di mana rata-rata atau nilainya itu sama dengan 80, kemudian H1 yaitu rata-ratanya tidak sama dengan 80. Kemudian yang kedua, menentukan taraf signifikansi alfanya itu sama dengan berdasarkan dari soal yang telah ditentukan alfanya itu sama dengan 5%. Kemudian yang ketiga, menentukan statistik uji yaitu Z sama dengan X bar dikurang dengan rata-rata per simpangan baku dibagi dengan akar dari N ukuran sampel, sehingga dapat diketahui bahwa nilai X bar atau rata-ratanya ialah berdasarkan dari soal yaitu dapat diketahui nilainya ialah 83, kemudian dikurang dengan rata-rata atau mu-nya yaitu 80 dibagi dengan sigma atau simpangan bakunya yaitu 7, kemudian dibagi dengan akar 100 yaitu nilai N-nya, sehingga didapatkan hasil dari statistik ujinya yaitu 4,28. Selanjutnya yaitu yang keempat, di mana di sini itu menentukan daerah kritis yaitu H0 ditolak jika Z alfa per 2, yang berarti Z itu alfanya itu 0,05 dibagi 2 sehingga didapatkan yaitu 0,025, sehingga nilai Z itu Z 0,025, di mana tadi itu 1 dikurang alfa yaitu sama dengan 1 dikurang 0,025 yaitu didapatkan nilainya itu 0,975. Kemudian dicari pada tabel Z yaitu P Z kecil dari nilai luas area dari 1,96 yaitu 0,975, sehingga Z 0,05 dibagi 2 yaitu sama dengan 1,96. Kemudian H0-nya ini akan ditolak karena Z hitungnya ini besar dari 1,96 atau Z-nya ini kecil dari min 1,96. Dan dapat diketahui bahwa nilai Z-nya yang telah diselesaikan sebelumnya, yang telah didapatkan sebelumnya, nilai Z-nya yaitu 4,2857, yang berarti dapat diketahui bahwa nilai Z-nya ini lebih besar atau Z hitungnya ini lebih besar dibandingkan dengan Z 0,05 dibagi 2 yaitu 1,96. Maka kesimpulannya yaitu H0-nya ini ditolak. Dengan kata lain, digunakan hipotesis alternatif yaitu rata-rata panjang pelat baja itu tidak sama dengan 80 cm. Rata-rata itu tidak sama dengan 80 cm. Berarti ada dua kemungkinan, kurang dari 80 cm atau lebih dari 80 cm. Selanjutnya yaitu ada pengujian
hipotesis atau proporsi, di mana hipotesis ini dinyatakan dalam satu arah dan juga dua arah. Jadi yang pertama yaitu satu arah jika H0 yaitu P-nya ini atau proporsinya ini kecil dari P0. Kemudian H1 H0-nya ini yaitu jika proporsinya ini lebih besar dari atau sama dengan P0, sedangkan jika H1-nya ini proporsinya kecil dari P0. Dan H0 yaitu apabila nilai proporsinya ini lebih kecil dari atau sama dengan P0, dan H1-nya itu proporsinya ini lebih besar dari P0. Kemudian jika dua arah yaitu H0-nya ini ialah P sama dengan P0 dan H1 itu sama dengan proporsinya tidak sama dengan P0. Jadi proporsi ini dapat diketahui bahwa ini merupakan karakteristik yang mengikuti kejadian distribusi binomial dan identik dengan kejadian sukses dan juga gagal. Jadi pengujian hipotesis yang dilakukan dalam proporsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah proporsi kejadian tersebut sukses tertentu berbeda dalam satu arah dan juga dalam dua arah. Selanjutnya yaitu ini adalah bentuk hipotesis statistik uji dan juga daerah kritisnya, di mana statistik uji dari hipotesis tersebut ialah Z sama dengan P dikurang P0 dibagi dengan akar dari P0 1 dikurang P0 dibagi dengan N. Sedangkan daerah kritisnya yaitu untuk yang pertama Z ini besar dari Z alpha dibagi 2 atau Z kecil dari min Z alpha dibagi 2. Kemudian yang kedua, Z ini kecil dari min Z alpha, dan yang ketiga itu Z besar dari Z alpha. Contoh selanjutnya yaitu di mana sejumlah 400 unit sampel televisi telah dipilih secara random. Setelah diteliti ternyata terdapat 12 televisi yang rusak atau tidak memenuhi kualitas standar. Jadi dari sampel tersebut apakah ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa persentase tube yang rusak itu lebih dari 2%? Maka gunakan alfanya ini 5%. Jika persentase kerusakan ini lebih dari 2%, maka proses produksi harus diperbaiki. Maka dapat diselesaikan yaitu dengan menggunakan hipotesis yaitu H0 P kecil dari atau sama dengan 0,02 dan H1 P-nya ini besar dari 0,02. Kemudian menggunakan taraf signifikansi berdasarkan dari soal yaitu alfanya sama dengan 5%. Kemudian mencari statistik uji Z di mana Z sama dengan P dikurang P0 di mana proporsi sampel ini dikurang dengan proporsi populasi yang kita siskan dari H0 per akar dari P0 dikalikan dengan hasil dari 1 dikurang P0 dibagi dengan N. Maka nilai dari proporsi sampelnya yaitu 12 dibagi 400 kemudian dikurang dengan P0 yaitu 0,02 dibagi akar dari 0,02 yaitu P0-nya, kemudian dikalikan hasil dari 1 dikurang 0,02 kemudian dibagi dengan 400 sehingga didapatkan nilainya yaitu 1,42. Kemudian daerah kritisnya H0 ini ditolak jika Z-nya ini besar dari Z alpha, di mana alfanya ini dapat diketahui bahwa nilainya ialah 5%, sehingga 5 dibagi 100 yaitu 0,05. Jadi Z 0,05 yaitu 1,645. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai Z-nya ini sama dengan 1,4285. Ini lebih kecil dibandingkan dengan Z 0,05 yaitu 1,645. Maka kesimpulannya bahwa H0-nya ini gagal ditolak atau persentase tube yang rusak ini kurang dari 2% sehingga tidak diperlukan perbaikan proses. Selanjutnya yaitu ada pengujian hipotesis varians, di mana dari tabel itu terlihat hipotesis, statistik uji dan juga daerah kritisnya, yaitu H0, yaitu jika varians itu sama dengan sigma 0 kuadrat.
Kemudian H1 varians atau sigma kuadrat itu tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. Maka statistik ujinya yaitu X kuadrat sama dengan N dikurang 1 X kuadrat per sigma 0 dikuadratkan. Maka daerah kritisnya yaitu X kuadrat ini lebih besar dari atau kecil dari, lebih besar dari atau sama dengan X alpha per 2, N dikurang 1 dikuadratkan. Kemudian atau X kuadrat kecil dari atau sama dengan X kuadrat 1 dikurang alpha per 2, kemudian N dikurang 1. Maka ini adalah contohnya di mana dalam proses pembersihan cairan botol di industri kosmetik dicatat bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengisian susu pembersih adalah 10 detik. Kemudian industri ini akan meningkatkan produktivitas demi melakukan perbaikan proses yang dapat memperpendek proses pengisian. Kemudian sejumlah 20 sampel telah diambil dan hasil pencatatan waktu pengisiannya yaitu pada data di slide dimulai dari 9 hingga 11,5. Kemudian ujilah apakah varian waktu pengisian ini sama dengan 3 dengan menggunakan alfanya yaitu atau target statistikanya yaitu 5%. Selanjutnya dapat diselesaikan yaitu dengan menggunakan hipotesis yaitu H0 di mana varian sama dengan 3 dan H1-nya yaitu varian tidak sama dengan 3. Kemudian taraf simplifikasinya yaitu alfa sama dengan 5%. Kemudian dicari statistik uji, di mana yang pertama dengan menghitung rata-rata sampel yaitu X bar sama dengan XI per N, di mana XI-nya ini penjumlahan dari data yang telah ditentukan, sehingga penjumlahannya itu 183,3. Kemudian dikurang dengan, dibagi dengan 20 atau jumlah banyaknya data, kemudian didapatkan hasilnya itu 9,165. Kemudian selanjutnya itu mencari varian sampel, di mana S kuadrat itu sama dengan jumlah dari X dikurang X bar dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N dikurang 1, sehingga hasil dapat diketahui bahwa hasilnya itu 27,321 dibagi dengan 20 dikurang 1 itu 19, sehingga didapatkan hasil dari varian sampelnya itu 1,438. Selanjutnya itu dimasukkan ke dalam rumus X kuadrat itu sama dengan N dikurang 1 dikali dengan X kuadrat per sigma 0 kuadrat itu sama dengan 20 dikurang 1 yaitu 19 dikali dengan 1,438 dibagi dengan sigma 0 kuadratnya yaitu 3, sehingga didapatkan nilai X kuadratnya itu 9,107. Selanjutnya itu mencari daerah kritisnya. Karena ini ditolak jika X kuadrat ini lebih besar dari atau sama dengan X kuadrat 0,05 dibagi 2, N dikurang 1 yaitu 20 dikurang 1 sama dengan 19, atau X kuadrat kecil dari atau sama dengan X kuadrat 1 dikurang 0,05 dibagi 2, di mana N dikurang 1 yaitu 20 dikurang 1 sama dengan 19. Selanjutnya yaitu X kuadrat 0,05 dibagi 2,19 sama dengan 32,852, dan X1 dan X kuadrat 1 dikurang 0,05 dibagi 2, kemudian N dikurang 1 yaitu 20 dikurang 1 sama dengan 19, maka didapatkan nilainya yaitu 8,907. Sehingga didapatkan dari nilai tabel C-square. Selanjutnya itu kesimpulan, di mana karena nilai hitung X kuadrat hitungnya itu sama dengan 9,107 berada di antara X kuadrat itu sama dengan 32,852 dan X kuadrat 1 dikurang 0,05 dibagi 2 kemudian 19 sama dengan 8,907, maka hamilnya ini gagal ditolak atau variansinya sama dengan 3. Jadi dapat diketahui bahwa tidak terdapat adanya cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa variasinya ini berbeda dari 3. Artinya variasinya itu
waktu pengisiannya ini masih bisa dianggap sama dengan kedua pada tingkat signifikan, yaitu 5%. Selanjutnya yaitu ada regresi linear, di mana regresi linear ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara kedua atau lebih variabel, di mana hubungan tersebut diasumsikan linear. Di sini terdapat beberapa jenis regresi linear, yaitu ada linear sederhana dan juga ada berganda. Jika sederhana ini hanya melibatkan satu variabel independen atau X dan satu variabel independen atau variabel dependen atau Y. Dengan modelnya yaitu Y merupakan variabel dependen sama dengan beta 0 itu merupakan intercept atau titik kosong, ditambah dengan beta 1 yaitu koefisien regresi, dikali dengan X yaitu variabel independen, ditambah dengan E yaitu error atau residual dari X. Kemudian yang kedua yaitu ada regresi linear berganda, di mana ini melibatkan lebih dari satu variabel independen dengan modalnya yaitu YX sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 hingga beta N dikali dengan XN ditambah dengan error. Selanjutnya itu menghitung koefisien dari regresi beta 0 dan juga ditambah dengan beta 1. Yang pertama beta 1 yaitu sama dengan penjumlahan dari XI dikurang X bar dikali dengan Y per penjumlahan dari XI dikurang X bar dikuadratkan. Sedangkan jika mencari beta 0 itu sama dengan Y bar dikurang beta 1 dikali dengan X bar. Kemudian agar jumlah kuadrat galat atau residual error ini seminimal mungkin, maka minimalkan yaitu penjumlahan yaitu dari B1 dikurang beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 dikuadratkan. Selanjutnya ini adalah contoh soal, di mana ini diberikan data yaitu X ini merupakan jam belajarnya, yaitu ada 1 jam hingga 5 jam, dan Y ini merupakan nilai ujian yaitu dari 60, yaitu ada 60, kemudian 65, 70, 75, dan juga 80. Maka soalnya yaitu yang pertama carilah beta 0 atau koefisien refleksinya, kemudian kedua B1 yaitu intercept atau titik kosongnya, kemudian C itu persamaan dari regresi. Maka dapat diselesaikan yaitu dengan mencari rata-ratanya. X bar itu sama dengan jamnya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, kemudian dibagi 5 atau banyaknya data, sehingga 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. Sedangkan jika Y barnya yaitu dengan penjumlahan nilai ujian tersebut dibagi dengan jumlah banyaknya data yaitu 60 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80, kemudian dibagi 5 yaitu didapatkan 70. Selanjutnya itu mencari XI dikurang dengan X bar, di mana XI-nya ini merupakan nilainya yaitu 1 dikurang dengan X bar yaitu 3, sehingga 1 dikurang 3 yaitu min 2. Kemudian dan begitu hingga seterusnya. Sedangkan XI dikurang X bar dikuadratkan, maka hasil dari min 2 kuadrat yaitu ialah 4, kemudian min 1 kuadrat yaitu 1, 0 kuadrat yaitu 0, 1 kuadrat yaitu 1, dan 2 kuadrat yaitu 4, sehingga penjumlahannya ialah 10. Dan pencarian XI dikurang X bar dikali dengan YI, maka min 2 ini dikali dengan 60 dikali dengan nilai Y1 YI yaitu min 120, kemudian min 1 dikali dengan 65 yaitu min 65, kemudian 70 dikali 0 yaitu 0, kemudian 75 dikali 1 75, dan 80 dikali 2 yaitu 160. Selanjutnya yaitu menghitung koefisien. Yang pertama beta 1, di mana beta 1-nya ini ialah penjumlahan dari XI dikurang dengan X bar dikali dengan Y1 per XI dikurang X bar dikuadratkan.
sama dengan telah berdasarkan dari hasil yang telah didapatkan, maka XI dikurang dengan X bar dikali Y1 ialah jumlahnya 50, kemudian dibagi dengan XI dikurang X bar pangkat 2, yaitu 10, sehingga 50 dibagi 10 yaitu 5. Sedangkan pada beta 0, yaitu sama dengan Y bar dikurang dengan beta 1, X bar sama dengan 70, dikurang nilainya yaitu 70, kemudian dikurang dengan 5 dikali 3, sama dengan 70 dikurang 15 yaitu 55, sehingga dapat diketahui bahwa persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 55 ditambah 5X. Selanjutnya itu ini terdapat contoh soal di mana terdapat data berpasangan pada tabel dengan X-nya ini sama dengan kilometer atau jarak tempuh dalam ribuan kilometer, dan Y-nya ini merupakan pancaran hidrokarbon. Maka dapat dilihat data dari tabel, nilai X dan juga Y-nya. Selanjutnya diselesaikan, yaitu diperoleh dapat diketahui nilai XI-nya. Penjumlahan dari XI-nya yaitu 704,37, kemudian Y-nya yaitu sama dengan 3,407, kemudian XI dikali Y yaitu 97,506, kemudian XI kuadrat dari XI-nya yaitu 10.461,814, dan Y kuadratnya yaitu 1,063, dengan N-nya yaitu sama dengan 11, dan X bar-nya yaitu 27,671, dan Y bar-nya yaitu 0,331, sehingga dimasukkan ke dalam rumus, di mana B1 itu merupakan koefisien regresinya, didapatkan hasilnya yaitu di mana nilai dari XI dikali Y dikurang dengan XI, kemudian dikali dengan Y dibagi N atau